Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Audia Putri, NIM 0101212146, Prodi Komunikasi Penjadian Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian 3 semester pada mata kuliah Hadis Tematik yang diampu oleh Bapak Dr. Badrul Helmi MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar hadis tematik. Pengertian hadis. Hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan, baik sebelum diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya. Secara epistemologi, hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, sebab ia merupakan bayan atau penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Hadis dapat berfungsi menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Dalam proses memahami dan menyikapi makna hadis, diperlukan suatu cara dan teknik-teknik pemahaman maksud sebuah hadis agar menghasilkan pemahaman yang benar. Berdasarkan hal ini, para ulama syarah hadis menggunakan beberapa metode dalam memahami makna dan kandungan hadis. Metode tersebut dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu metode tahlili, ijmali, muqarrar, maudhu'i. Pengantar metode memahami hadis. Segala sesuatu butuh cara untuk memahami maksud tertentu. Begitu pula dengan hadis Nabi, butuh metode pemahaman agar hadis itu dapat diketahui, dimengerti, dipahami, kemudian diamalkan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud yang ditentukan. Metodologi juga berasal dari kata metode yang berarti cara atau teknik. Metode juga diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai dengan dikehendaki. Sementara pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Metode memahamkan hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Metode maudhu'i. Pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan tahdits al-hadis. Kemudian yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wujudnya hadis atau tanawu dan perbedaan periwayatan hadis. Kemudian yang keempat, melakukan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya dalam metode periwayatan yang digunakan. Kemudian yang keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan ses atau kejanggalan. Mempelajari tem-tem yang mengandung alih serupa. Kemudian yang kedelapan, membandingkan berbagai syarah hadis. Yang kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Kemudian yang ke-10, menyusun hadis penelitian menurut kerangka besar konsep. Yang ke-11, menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Dan kemudian metode tahlili. Pengertian secara etimologi kata tahlili berasal dari kata halala yahlulu tahlilan yang berarti menguraikan atau menganalisis. Adapun secara terminologi, metode pemahaman hadis secara tahlili adalah memahami hadis-hadis Rasul dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut serta menjelaskan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah yang memahami hadis-hadis tersebut. Model pensyarah hadis dengan metode ini biasanya seorang syarah dalam menyajikan penjelasan atau komentar mengikuti sistematika hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam sebuah kitab yang disyarahnya. Pensyarahnya memulai kalimat demi kalimat, hadis demi hadis secara. Jika sebuah kitab syarah hadis menggunakan metode syarah tahlili, dapat diketahui dengan melihat beberapa ciri-ciri yang terdapat dalam kitab tersebut, yaitu dalam pensyarahan hadis dijelaskan satu demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan, serta tidak terlewatkan juga menerangkan asbab al-wurud dari hadis-hadis yang dipahami jika hadis tersebut memiliki asbab al-wurudnya. Memaparkan dan menguraikan pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ahli syarah hadis lainnya dari berbagai disiplin ilmu, menjelaskan muhasabah atau hubungan antara satu hadis dengan hadis lainnya. Yang kadangkala pensyarah
diwarnai dengan kecenderungan pada salah satu mazhab tertentu sehingga menimbulkan adanya berbagai corak pencerahan seperti corak fikih dan corak lainnya yang dikenal dalam bidang pemikiran Islam. Kemudian metode ijmali. Ijmali secara etimologi berarti global, sehingga syarh ijmali diartikan syarh global. Secara terminologi, metode syarh ijmali adalah menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam kitab hadis yang akan disyarh secara singkat, tetapi dapat mempresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Adapun ciri-ciri kitab syarh hadis yang menggunakan metode ijmali yaitu yang pertama, pensyarah langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir secara global tanpa perbandingan. Yang kedua, penjelasan yang diberikan bersifat umum dan sangat ringkas. Yang ketiga, pada hadis tertentu diberikan penjelasan yang luas tapi tidak seluas penjelasan metode tahlili. Kata muqaran berarti perbandingan atau komparatif. Syarat muqaran secara etimologi berarti syarat perbandingan yang dilakukan dengan membandingkan dua hal. Adapun pengertian syarat secara terminologi adalah metode memahami hadis dengan cara membandingkan hadis-hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip. Metode ini dalam memahami hadis tidak hanya membandingkan hadis dengan hadis lain, tetapi juga membandingkan pendapat para ahli syarh hadis. Metode ini diawali dengan menjelaskan pemakaian mufradat atau suku kata, urutan kata, kemiripan redaksi. Metode ini mempunyai beberapa ciri-ciri yang membedakannya dengan metode lainnya, yaitu pensyarah menggunakan perbandingan redaksional, pensyarah menggunakan perbandingan penilaian perawi, pensyarah membandingkan kandungan makna dari masing-masing hadis yang membandingkan berbagai hal yang dibicarakan oleh hadis tersebut. Pensyarah harus meninjau berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya perbedaan tersebut seperti asbab al-wurud, pemakaian kata, konteks masing-masing hadis tersebut muncul, dan sebagainya. Meskipun yang dibandingkan hadis dengan hadis, pensyarah juga meninjau pendapat yang dikemukakan yang berkenaan dengan hadis itu. Kitab-kitab hadis yang pertama, Sahih Bukhari dihimpun oleh Al-Bukhari, Sahih Muslim dihimpun oleh Muslim bin Hajjaj, Sunan An-Nasai atau disebut juga Sunan As-Sughra dihimpun oleh An-Nasai, Sunan Abu Dawud dihimpun oleh Abu Dawud, Jami' At-Tirmizi dihimpun oleh At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah dihimpun oleh Ibnu Majah, Musnad Ahmad dihimpun oleh Imam Ahmad bin Hambali, Muwatta Malik dihimpun oleh Imam Malik, Sunan Darimi dihimpun oleh Darimi. Mungkin setelah penjelasan tadi, sekarang saya mau nanya nih, pertanyaan yang pertama yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan baik sebelum diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya, itu dinamakan apa? A. Hadis, yang B. Tematik, atau C. Tafsir. Ya, benar, jawabannya hadis. Ya, soal kedua, metode yang tidak hanya membandingkan hadis dengan hadis lain tetapi juga membandingkan pendapat para ahli syarh hadis, itu dinamakan metode A. Metode tahlili, B. Metode ijmali, C. Metode muqaran. Pertanyaan ketiga, siapakah yang menghimpun kitab Sahih Bukhari? A. Ad-Darimi, B. Imam Malik, C. Al-Bukhari. Nah, itulah tadi video singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.